here, welcome to Berbincang with Bia, di mana kita akan mengupas tuntas mengenai kehidupan relationship pada bintang tamu satu ini. And today we have Salmanda Dwi Fazrin. Hai. Gimana? Halo. Kabarnya baik? Alhamdulillah baik banget. Baik banget. Tapi kemarin sempet flu dan batuk sih aku gara-gara cuaca Bandung kan lagi pancaroba ya. Iya, emang sekarang lagi pancaroba sih. Tapi sekarang tadi meski aku macet-macetan di jalan, Tapi cuacanya cerah sih. Cerah banget, Cerah indah banget. Bandung hari ini lagi indah banget sih, bersahabat banget sama kita. Bener, lagi bersahabat banget. Ya, tapi nggak tahu nih kalau nanti sore. Gak tahu nih, buat yang malming juga cepet-cepet ya dari sekarang. Takutnya hujan. Betul. Nah, daripada kita berlama-lama, kita ngobrolnya sambil duduk aja yuk. Nah, boleh Kak sini Kak, duduk di sini. Duh Kak, cuaca Bandung sekarang lagi cerah banget ya. Iya, lagi cerah banget. Sama kayak ini baju kita lagi cerah-cerah Cerah banget nih banget. teman-teman. Iya dong, Guys. menyesuaikan dengan vibes ya. Karena vibes sekarang Bandung lagi cerah banget nih. Oh iya Kak, langsung aja kita berbincang with Bia-nya. Nah sekarang nih Kak, aku pengen tahu sekarang Kakak lagi kesibukannya apa sih Kak? Kesibukan aku sekarang selain kuliah Iya. juga kan sama Iya. Bia. Semester berapa Kak? Semester 5 dan mulai padat ya sekarang kuliah tuh. Dan aku juga selain kuliah sekarang lagi nyoba bisnis kecil-kecilan nih sama Wah teman-teman gila, aku. bagus banget, keren. Nah itu sekarang Kakak anak semester 5 kan? Iya. Gimana sih Kak cara memanage waktu sambil berjualan itu? Gimana itu yang jadi masalah sih buat aku dan teman-teman aku sekarang karena sekarang nih aku semester 5 kan. Iya. Jadwal kuliah mulai padat, Pasti. tugas-tugas mulai banyak, dan sekarang kita ditambah sama berbisnis gitu. Tapi itu jadi challenge sih buat aku dan teman-teman, dan itu kita hadapin bareng-bareng dan itu seru sih. Iya pasti, tapi keren banget sih Kakak bisa memanage waktu antara kuliah Iya. dengan bisnis yang sekarang lagi Kakak jalanin. Wah itu gimana nih Kak manage waktunya? Manage waktunya tuh dengan kita harus tahu sih porsi masing-masing dari kuliah dan bisnis gitu. Tentunya kita Pasti. bakal lebih memprioritaskan gimana Kak? Memprioritaskan Kak. Kita akan memprioritaskan hal yang emang penting gitu, dan emang betul wajib. banget. Ya kita bakal lebih mentingin kuliah dulu lah dibanding kayak bisnis. Kayak misalnya nih ada tugas nih, sedangkan ini juga kita open PO, sebisa mungkin kita cut dulu si open PO itu dan kita nyelesain dulu tugas gitu sih. Wah Intinya keren banget. kita lebih mentingin tugas dulu sih dibanding itu. Kayak itu mah sampingan gitu dan buat kita belajar aja gitu. Keren Kayak- banget nih ya people. Jadi Kakak bisa memprioritaskan mana yang harus diprioritaskan dan mana yang enggak nih. Nah Kakak selama di kuliah, Kakak pernah nggak sih Kak ikutan organisasi atau UKM gitu di kuliahnya, di kampusnya? Pernah dong kan sama kamu. Oh iya, kita anak Anak himpunan organisasi banget. guys, kita anak himpunan. Iya, aku pernah pas semester 3 ke 4 ya kita Oh tuh. iya. Semester 3 ke 4 kita cuma satu periode sih waktu itu. Betul. Karena ya emang menurut kita nanti semester 5 nih kita tuh bener-bener hektiknya tuh cuma berdua ya. Asli. Kita nangis gara-gara proker yang sepadat itu. Sepadat Tapi itu. senengnya pun bareng-bareng Betul, juga tapi ya. keren banget sih kita bisa ngelalui itu. Tapi guys, di balik itu semua kita banyak banget dapetin benefit dari ikutan organisasi. Iya, Ya meskipun bener emang pasti sulit ya Kak kita ikut Iya. organisasi, Iya, sulit. tapi benefitnya juga nggak kalah Iya. bagusnya, nggak kalah banyaknya nih benefitnya. Nah Iya. Kak, boleh nih Kak diceritain benefitnya apa sih Kak selama 1 tahun Kakak di organisasi ini? Benefitnya selama 1 tahun di Organisasi, himpunan namanya yap. tuh HMBSI ya. Di HMBSI kalau misalnya dapat pengalaman itu udah pasti ya, kita mau dimanapun itu tempat kita mencari hal baru itu pasti dapat pengalaman baru juga. Betul. Kan. Nah di organisasi juga sama. Terus yang gak aku dapetin di mana-mana itu dan cuma aku bisa dapetin di himpunan ini itu adalah perubahan dari diri aku. Aku pada saat mulai masuk organisasi itu jadi Salmanda yang berbeda. Tapi berbedanya itu nggak yang ke arah yang negatif gitu loh. Jadi lebih ke positif, lebih ke gitu ya positif. Kak. Kayak
dia tahu sih aku gimana. Iya. Awal-awal kayak aku tuh orang yang emang gak suka sama keramaian. Iya, mungkin bisa dibilang introvert mungkin ya Kak Salmanda ini ya. Iya, aku orang yang gak suka keramaian, gak suka buat tampil di depan banyak orang gitu, di tempat umum. Kayak aku tuh paling males banget sama hal-hal kayak gitu. Sedangkan di organisasi kayak memaksakan aku, dan mau gak mau aku tuh harus seperti itu gitu. Dan akhirnya aku enjoy sih dengan hal itu, dan akhirnya berubah menjadi Salmanda yang jauh lebih baik. Nah itu sih benefit yang paling kerasa buat aku nyampe sekarang. Karena emang mungkin di organisasi ini kita bertemu dengan banyak orang, kita bukan dipaksa ya, mungkin karena kegiatannya banyak dan lingkupannya luas, maka kita harus bertemu dengan banyak orang, dan itu cukup menguras energi buat anak-anak introvert ya. Karena emang mungkin di organisasi ini kita bertemu dengan banyak orang, kita bukan dipaksa ya, mungkin karena kegiatannya banyak dan lingkupannya luas, maka kita harus bertemu dengan banyak orang, dan itu cukup menguras energi buat anak-anak introvert ya. Karena emang itu jadi challenge buat diri sendiri. Iya, bener banget, itu tantangan banget sih buat aku. Iya, karena emang ikut organisasi ini bukan sekedar ikut organisasi ya Kak, karena banyak sekali benefit yang kita dapat. Nah makanya nih, menurut aku tuh ya Kak, sayang banget kalau misalkan kita di kuliah itu nggak ikutan organisasi apapun. Iya, sayang banget. Kayak kuliah pulang, kayak masa muda lo, ini kasarnya ya, masa muda lo masa mau dipakai cuma buat kuliah pulang doang sih. Iya, gitu. Betul, mungkin bisa lebih produktif lagi Kak, bisa walaupun nggak organisasi ada juga UKM, apalagi di Unpas sekarang kita UKM banyak sekali ya Kak, berbagai macam UKM. Jadi dengan yang kita sukai banyak sekali, contohnya kayak ada Risma dan lain sebagainya. Mungkin lebih bisa kita ikut acara UKM itu, bisa explore gitu ya kita. Iya, dan memanfaatkan fasilitas yang dikasih Univ lah seenggaknya gitu. Iya. Nah Kak, mungkin kita lanjut aja ke topik yang selanjutnya. Aku mau nanya nih Kak tentang mental health. Iya. Gimana nih? Nah, kan kadang nih ya Kak, kata orang-orang di luar sana, di perkuliahan itu pertemanannya toksik, alias katanya ada yang sendiri-sendiri, terus ada yang ya pokoknya ada yang pengen menang sendiri. Tapi mungkin apa nih yang sekarang Kakak jalanin sampai semester 5 ini? Apakah di perkuliahan Kakak toksik atau enggak? Dan kalau misalkan toksik pun kan kita harus menjaga mental health ya Kak, kita harus menjaga mental kita. Nah, dan mental health itu apa sih Kak, yang Kakak tahu nih, yang Kakak tangkap? Aku sebenarnya nggak begitu paham ya tentang mental health, karena aku juga orang awam lah tentang kesehatan mental gitu. Aku bukan ahlinya, tapi yang aku tahu gitu, cara mengatasi dan menjaganya itu balik lagi ke diri kita sendiri. Gimana cara kita mandang semua hal gitu. Kalau misalnya kita mandangnya jelek ya pasti bakal jelek. Kalau misalnya kita pesimis, kalau misalnya kita optimis itu baik ya bakal baik gitu loh buat kita. Jadi dan kita juga udah dewasa, pasti tahu mana yang baik dan enggak, mana yang toksik dan enggak. Pasti bisa lah kita ngatasin hal itu semua gitu. Ya, betul. Yang terpenting sih pikiran kitanya juga harus jernih sih. Oh iya, berarti emang gimana tergantung diri kita sendiri ya tentang mental health itu. Gimana cara kita berpola pikir menghadapi suatu masalah ataupun dalam menghadapi apapun yang kita jalanin gitu ya. Dan tadi nyenggol pertemanan juga ya. Iya, di betul. Perkuliahan sekarang gitu ya. Yang lagi Kakak jalanin sekarang. Tadi yang katanya pertemanan perkuliahan itu kayak toksik, nggak menyenangkan lah ya intinya. Menurut aku nggak relate sih, karena alhamdulillahnya di kuliah aku malah dapat teman-teman yang super suportif, baik banget. Dan yang aku tangkep nih ya, yang aku tangkap dari hal itu gitu. Gimana caranya bisa pertemanan itu nggak toksik ya, gimana cara kita mandangnya ya itu loh. Gimana cara pandang kita pada suatu hal. Kayak aku optimis banget, enggak, pertemanan di perkuliahan itu bakalan baik buat aku. Aku dari awal, ini cerita aja ya, aku dari awal lulus nih SMA ada isu-isu kayak gitu kan, kayak pertemanan di kuliah hati-hati nih, kayak gini, lo bakal sendirian gitu. Enggak kok,
aku optimis banget buat enggak, teman-teman aku pasti baik. Dan alhamdulillahnya emang kayak itu tuh kayak manifesting gitu loh. Kayak kalian manifesting hal-hal yang baik buat kalian itu pasti juga kejadian gitu. Iya betul, karena emang gimana lingkungan kitanya juga sih, karena kita yang bisa memilah-milih pertemanan, jadi mungkin itu juga yang kita pilih gitu. Kalau misalkan karena kita mau pilih ini, ya itu bakal toksik ya karena itu pilihan kita gitu kan, nggak mungkin ya toksik dari diri kita sendiri. Jadi itu gimana apa ya, pola pikir kitanya pola juga pikir, sih dan ya, balik lagi akhirnya ke diri kita sendiri. Iya betul, dan itu juga bisa menyangkut dengan mental health karena diri kita sendiri gitu. Ya, betul sekali, karena itu yang mungkin yang sering banget kita alamin di masa-masa perkuliahan gitu. Oh ya guys nih, kira-kira nih ya kalau nih kok kira-kira nih ya guys, apakah Kak Salmanda ini udah nikah atau misalkan Kak Salmanda ini masih jomblo atau gimana ya? Kita tanyain lagi aja lah mungkin ya, langsung. Gimana nih Kak Salmanda ini sekarang jomblo nggak sih Kak? Ya aku sekarang jomblowati ya. Jomblowati guys. Jomblowati. Karena lagi nyaman sendiri sih. Enggak sih, sebenarnya aku labil sih ya. Nyaman sendiri. Aku labil sih sekarang, ada di fase-fase labil. Kadang aku tuh pengen gitu ya punya pasangan, tapi kadang juga kayak buat apa sih gitu loh. Buat apa gitu. Buat apa? Tapi kan Kak, di masa perkuliahan ini mungkin kita kan butuh semangat gitu dari pacar ya, meskipun dari teman ada nih ya, cuman kan mungkin kalau dari pasangan itu pasti beda. Nah gimana tuh Kak, biasanya kan kalau misalkan di umur segitu butuh support system. Nah kenapa Kakak nggak mau punya pacar gitu? Dibilang nggak mau sih enggak juga ya karena mau gitu, cuma ya belum ada yang tepat aja kali ya. Ya emang bikin lebih semangat jalanin hari-hari, terus kayak tempat buat cerita juga. Kalau misalnya kita sedih ada sandaran gitu, ada sandaran ya sandaran. Cuman dipikir-pikir kadang juga ada nggak enaknya kan kalau misalnya kita punya pasangan gitu, atau sekarang kata lainnya pacaran lah ya. Pasangan terlalu serius sih buat aku, kayak pasangan hidup gitu. Padahal masih jauh ya Kak, masih jauh. Untuk pacaran kali ya. Kita bahasnya untuk pacaran, kayaknya enggak seperlu itu aku untuk pacaran gitu, karena aku sekarang pengen fokus juga sama diri aku sendiri dulu. Apalagi semester 5 semester 5 bentar lagi udah tahun depan kita udah semester 6 skripsian nanti. Tiba-tiba udah semester 7 skripsian, lulus mungkin lebih ke karir dulu aja mungkin ya, yang maksud dari Kak Salmanda. Ya karir dan masa depan aku gitu. Dan aku juga nggak pengen menambah beban hidup aku ya dengan semester 5 yang udah mulai padat, dan nanti aku nyusun skripsi dan segala macem, aku ditambah galau karena pacaran kayak malah jadi makin beban gitu malah makin beban. Jadi mending kayak udah deh, gak apa-apa deh kalau misalnya ada pun ya oke, mungkin ya aku bakal welcome. Cuma kalau misalnya emang belum ada ya nggak apa-apa, aku nggak begitu memikirkan juga sih, kayak let it flow aja. Oke nih Kak, aduh ini tiba-tiba udah cepet aja ya Kak kita ngobrolnya. Padahal masih banyak banget nih yang aku pengen obrolin sama Kak Salmanda, tapi karena waktunya yang terbatas, mungkin di next project kita bisa ketemu lagi, atau kita nanti bisa bikin konten bareng lagi nih Kak. Yuk, ayo banget gak sih? Janji? Ayo banget. Janji dong. Lagi Kak, yang bener Kak. Bener Kak. Gimana Kak? Udah Kak, Kak gini aja Kak. Ayo Kak. Nah itu dia yang udah kita obrolin. Emang ada iklan sedikit ya, maaf. Ada iklan sedikit, mungkin nanti insya Allah tungguin aja project bareng. Thank you banget Kakak udah datang. Thank you juga udah diundang. Thank you banget, kita udah berbincang-bincang sama kehidupannya pribadi Teteh. Nah Teh, sebelum menutup acara ini Teh, kira-kira Teteh ada nggak sih kata-kata motivasi buat teman-teman yang ada di rumah? Kata-kata motivasi ya, mungkin yang relate pada saat ini buat aku adalah jangan pernah terlalu bergantung lebih tepatnya sama manusia.
kita emang makhluk sosial dan membutuhkan orang lain ya, cuman kalau berlebihan untuk bergantung sama orang lain kita juga nggak boleh, karena manusia itu menurut aku dinamis dan gampang banget berubahnya. Iya. Jadi tetap bertopang pada diri kamu sendiri dan jangan pernah mengharapkan terlalu banyak harapan kepada orang lain. Betul. Tetap jadi diri kalian sendiri dan semangat. Semangat. Mungkin itu adalah kata-kata motivasi sambil menutup acara kegiatan kita ini, kegiatan berbincang kita ini. Thank you banget nih Kak. Oh iya Kak, sebelum kita mengakhiri ini aku ada kenang-kenangan nih buat Kakak. Wah, Mungkin ini apa nggak nih? seberapa, tapi terima kasih banget Kakak udah datang ke acara ini. Terima kasih Diterima. banyak. Apa nih? Aduh, kayaknya jangan dibuka di sini ya, mungkin nanti Oke, aja oke, di baik. rumah. Pokoknya ini sangat spesial Iya, karena Kakak di episode ini juga spesial juga gitu. Wah. Jadi pokoknya thank you banget yang udah nonton, dan kalau yang mau nunggu lagi video kita selanjutnya jangan lupa di like, comment, share ke teman-teman kalian, dan apa Kak? Jangan lupa Jangan lupa subscribe. Nah, nantikan lagi episode kita yang lain. Thank you for watching. Bye. Bye. Thank